Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Cindy Rotomalau dengan NIM C1D1211003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab 7 soal tentang firewall dan IDS. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan firewall dan IDS. Firewall dan IDS atau Intrusion Detection System adalah dua komponen penting dalam keamanan jaringan komputer. Mereka memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi untuk melindungi jaringan dari ancaman dan serangan. Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas jaringan antara jaringan internal, misalnya jaringan lokal perusahaan, dan jaringan eksternal, misalnya internet. Tujuan firewall utama adalah untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diperbolehkan oleh jaringan internal dan melindungi jaringan dari serangan yang berpotensi merusak. Sementara itu, IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem yang mendeteksi kegiatan mencurigakan atau serangan yang terjadi di jaringan. IDS bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola atau tanda-tanda jaringan serangan yang telah diketahui atau mencurigakan. Ketika IDS mendeteksi serangan atau aktivitas yang mencurigakan, ia akan menghasilkan peringatan atau pemberitahuan kepada administrasi jaringan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Soal yang kedua yaitu, apa saja identitas komponen-komponen umum yang ada di dalam firewall dan IDS. Yang pertama yaitu firewall. Komponen yang ada di dalamnya yaitu rule base. Firewall menggunakan aturan-aturan yang ditentukan untuk mengaktifkan atau memblokir lalu lintas jaringan. Yang kedua, stateful inspection. Firewall dapat menggunakan metode inspeksi stateful untuk memotori status koneksi jaringan. Yang ketiga yaitu NAT atau terjemahan alamat jaringan. Komponen ini memungkinkan firewall untuk menerjemahkan alamat IP atau sumber tujuan dalam paket jaringan. Komponen selanjutnya yang ada di dalam firewall yaitu VPN atau jaringan pribadi virtual. Firewall dapat menyediakan dukungan untuk koneksi VPN yang aman. Selanjutnya, komponen yang ada di dalam IDS yaitu sensor. Sensor merupakan komponen utama dalam IDS yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas jaringan. Kedua yaitu analisis perilaku. Komponen ini memiliki tanggung jawab untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor dan mencari pola atau tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu basis data tanda tangan. Komponen ini berisi basis data yang berisi pola atau tanda tangan serangan yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Berikut adalah penjelasan mengapa diperlukan firewall dan IDS. Firewall adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. Fungsinya adalah untuk mencegah akses yang tidak diperbolehkan ke jaringan dan melindungi sistem dari serangan eksternal. Beberapa alasan mengapa diperlukan firewall. Yang pertama yaitu pengendalian akses. Firewall memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur aturan dan kebijakan akses yang mengatur siapa yang dapat mengakses jaringan dan layanan yang ada. Yang kedua, perlindungan dari serangan. Firewall dapat melindungi jaringan dari serangan seperti serangan DDoS atau Distribution Denial of Service, serangan malware, serangan brute force,
dan serangan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan lain. Yang ketiga yaitu filterisasi lalu lintas. Firewall dapat memantau dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Ini memungkinkan administrator untuk memblokir atau membatasi akses ke sumber daya jaringan tertentu, mengontrol protokol dan port yang digunakan, dan mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang berbahaya. Selanjutnya yaitu IDS diperlukan karena adanya ancaman dan serangan cyber yang dapat merusak atau membahayakan sistem komputer dan jaringan. Berikut beberapa alasan mengapa IDS diperlukan. Yang pertama yaitu mendeteksi serangan. IDS membantu mendeteksi serangan yang memungkinkan terjadi pada jaringan atau sumber komputer. Dengan menggunakan pola serangan yang diketahui atau perilaku yang mencurigakan, IDS dapat mengenali tanda-tanda awal serangan sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. Soal yang keempat yaitu contoh keuntungan dari adanya firewall dan IDS atau Intrusion Detection System, memberikan beberapa keuntungan bagi sistem keamanan komputer dan jaringan. Berikut adalah contoh-contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan dua sistem tersebut. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap serangan jaringan. Firewall dan IDS dapat membantu melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan jaringan yang berbahaya. Firewall dapat bertindak sebagai filter lalu lintas jaringan, mencegah akses yang tidak sah atau berbahaya ke dalam jaringan. IDS di sisi lain memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi pola serangan yang mencurigakan atau tanda-tanda serangan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu identifikasi dan respon cepat terhadap serangan. IDS memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan yang terjadi secara real-time atau dalam waktu yang sangat dekat. Hal ini memungkinkan administrator jaringan untuk segera menghadapi serangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan tersebut. Dengan adanya IDS, serangan yang terdeteksi dapat direspon lebih cepat, mengurangi resiko kerusakan dan jalur negatif yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pengawasan lalu lintas jaringan. Firewall dan IDS memungkinkan pengawasan lalu lintas jaringan secara menyeluruh. Firewall dapat memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk ke dalam jaringan, memungkinkan administrator untuk melacak dan mengelola koneksi jaringan dengan lebih efektif. IDS juga memantau lalu lintas jaringan, membantu mengidentifikasi pola atau perilaku mencurigakan yang dapat menunjukkan adanya serangan atau intrusi. Yang keempat yaitu perlindungan terhadap ancaman baru. Firewall dan IDS dapat diperbaharui secara berskala dengan definisi atau aturan keamanan terbaru untuk menangani ancaman baru yang muncul. Ini memungkinkan sistem keamanan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi serangan yang terus berkembang. Firewall dan IDS yang diperbaharui secara teratur dapat memblokir serangan berdasarkan pola atau tanda-tanda yang telah diketahui sebelumnya. Soal yang kelima yaitu jelaskan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS. Dalam pengembangan firewall atau penghalang lalu lintas jaringan dan IDS sistem pendeteksi intrusi, terdapat beberapa unit organisasi yang biasanya bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan mengenai unit-unit organisasi yang terlibat. Yang pertama yaitu tim keamanan informasi. Tim keamanan informasi adalah tim organisasi yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam memastikan keamanan sistem dan jaringan suatu organisasi. Mereka mengembangkan kebijakan keamanan, merancang
arsitektur keamanan dan mengawasi implementasi firewall dan IDS. Yang kedua yaitu tim jaringan atau network team. Tim jaringan berperan dalam mengelola infrastruktur jaringan organisasi. Mereka melibatkan dalam konfigurasi, menginstal, dan memelihara perangkat jaringan termasuk firewall. Tim ini bekerja sama dengan tim keamanan informasi dalam merancang kebijakan akses, aturan firewall, serta memastikan bahwa konfigurasi firewall sesuai dengan kebutuhan keamanan organisasi. Selanjutnya yaitu tim keamanan jaringan atau network security team. Tim keamanan jaringan berfokus pada aspek keamanan jaringan termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem pendeteksi intrusi atau IDS. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ancaman keamanan yang mungkin terjadi, mengembangkan aturan IDS, dan memastikan sistem pendeteksi intrusi berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu tim operasi keamanan. Tim operasi keamanan mengelola operasional sehari-hari dari sistem keamanan termasuk firewall dan IDS. Mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kejadian keamanan yang terdeteksi oleh IDS, melakukan analisis insiden, dan memberikan tanggapan yang tepat terhadap serangan yang terdeteksi. Selanjutnya yaitu tim peneliti keamanan atau security research team. Tim peneliti keamanan fokus pada pengidentifikasian ancaman baru, kerentanan, dan teknik serangan yang berkembang. Mereka melakukan analisis keamanan, memantau tren serangan, dan mengembangkan tindakan pencegahan yang diperlukan. Tim ini juga berkolaborasi dengan keamanan vendor dan komunitas keamanan untuk memperbaharui dan meningkatkan fitur firewall dan IDS sesuai dengan ancaman terbaru. Soal yang keenam yaitu apa saja batasan teritori organisasi yang terikat atau patuh dengan firewall dan IDS. Berikut adalah beberapa batasan teritori yang dapat mempengaruhi implementasi dan patuh terhadap firewall dan IDS. Yang pertama yaitu jaringan infrastruktur. Organisasi teritorial batasan dapat mencakup kantor pusat, cabang-cabang, atau lokasi geografis yang berbeda. Setiap lokasi ini mungkin memiliki infrastruktur jaringan sendiri dengan kebutuhan keamanan yang spesifik. Firewall dan IDS harus diimplementasikan dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan setiap lokasi. Yang kedua yaitu jaringan eksternal. Organisasi juga harus mempertimbangkan batasan wilayah yang terikat dengan jaringan eksternal. Ini termasuk koneksi ke internet, jaringan mitra bisnis, dan jaringan pihak ketiga lainnya yang terhubung dengan organisasi. Firewall dan IDS harus diatur untuk melindungi jaringan organisasi internal dari ancaman yang berasal dari organisasi luar teritori. Yang ketiga yaitu peraturan kepatuhan. Beberapa organisasi, terutama dalam beroperasi dalam sektor yang diatur seperti keuangan atau kesehatan, mungkin harus mematuhi peraturan kepatuhan tertentu yang mengatur keamanan data dan privasi. Batasan teritorial dapat mencakup yurisdiksi geografis yang berbeda di mana organisasi beroperasi. Firewall dan IDS harus dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan kepatuhan yang relevan. Yang keempat yaitu kebijakan organisasi. Setiap organisasi mungkin memiliki kebijakan internal terkait dengan penggunaan firewall dan IDS. Batasan teritori dapat mempengaruhi kebijakan tersebut, terutama jika organisasi memiliki anak perusahaan atau divisi yang beroperasi secara mandiri. Dalam hal ini, setiap entitas yang dianut oleh kebijakan tersebut harus mematuhi penggunaan firewall dan IDS sesuai dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu skala dan sumber daya. Batasan teritorial juga dapat mempengaruhi implementasi dan pengelolaan firewall dan IDS dalam hal skala dan sumber daya. Jika organisasi memiliki infrastruktur jaringan yang besar dan terbesar di beberapa wilayah, diperlukan upaya untuk menyediakan firewall dan IDS yang konsisten dan terintegrasi di seluruh wilayah tersebut. Soal yang ketujuh yaitu
Jelaskan waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Waktu yang tepat untuk organisasi menyusun firewall dan IDS atau Intrusion Detection System dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk kebutuhan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan tingkat resiko yang dihadapi. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum. Yang pertama yaitu sebelum implementasi sistem. Idealnya perencanaan dan persiapan untuk firewall dan IDS harus dimulai sejak awal. Saat organisasi merancangkan infrastruktur jaringan atau melakukan pembaharuan, perlu mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan memasukkan firewall dan IDS ke dalam perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu sebelum meluncurkan aplikasi atau layanan baru. Setiap kali organisasi meluncurkan aplikasi baru atau memperkenalkan layanan baru, penting untuk menyusun firewall dan IDS terlebih dahulu. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan atau serangan yang mungkin terjadi saat aplikasi atau layanan tersebut aktif. Yang ketiga, setelah terjadi insiden keamanan. Jika organisasi telah mengalami insiden keamanan atau serangan sebelumnya, penyusunan atau peningkatan firewall dan IDS segera menjadi prioritas. Ini membantu mencegah serangan serupa di masa depan dan memperkuat pertahanan organisasi. Yang keempat yaitu rutin secara berskala firewall dan IDS harus dikonfigurasi untuk diperbaharui dan diperiksa secara teratur. Perkembangan teknologi keamanan dan ancaman baru terus muncul, oleh karena itu penting untuk memperbaharui konfigurasi dan aturan firewall serta IDS untuk mempertahankan keamanan sistem. Yang kelima yaitu sebelum meningkatkan konektivitas, jika organisasi berencana untuk meningkatkan konektivitas dengan jaringan eksternal atau membuka akses dari lokasi yang berbeda seperti kantor cabang atau penggunaan jarak jauh, penyusunan firewall dan IDS harus dilakukan sebelum untuk melindungi jaringan dari potensi serangan yang dapat muncul melalui konektivitas baru tersebut. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penyusunan firewall dan IDS hanyalah salah satu langkah dalam membantu mempertahankan keamanan konversif. Penting juga untuk memiliki kebijakan keamanan yang jelas, pembaharuan perangkat lunak yang teratur, pelatihan keamanan untuk karyawan, dan pemantauan keamanan secara berskala. Sekian penjelasan singkat saya dari 7 pertanyaan mengenai firewall dan IDS. Terima kasih.